Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, silakan dicek kebersihan dan kerapian kita. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah? Oke, silakan disiapkan. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Alfiona Lailatul Aurel Tri Anissa Fahruna Saputra Hadir, Pak. Fadila Nafisana Firman Aldo Hadir, Pak. Gustriani Hesa Putri Rizfa Ilham Al-Fajri Hadir, Pak. Kesa Cantika Putri Marcel Alde Perwira Maulana Iqbal Natalia Cete Nasa Rahmadillah Naisya Melani Nikesha Konita Putri Laila Ramadhani Restu Aryani Putri Randita Aina Putri Salsabila Zaskia Saina Karindra Sahrani Yosinda Hasugian Yohanita Christian Natalia. Berarti hadir semua ya? Oke. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik ya, jadi pada pertemuan kali ini ya kita adalah tentang materinya pendapatan nasional ya. Jadi setelah materi yang minggu lalu tentang badan usaha,
baik itu milik daerah ataupun milik negara. Nah, sekarang materinya adalah pendapatan nasional, ya. Pendapatan nasional ini merupakan income, ya. Income atau uang masuk bagi suatu negara. Nah, jadi nak, sebelum masuk kepada materi pendapatan nasional itu adalah mari kita motivasi diri kita, ya, dalam mengikuti pembelajaran atau dalam menuntut ilmu, ya. Layaknya setetes kayak seperti orang yang nyadap karet. Tetes demi setetes, lama-lama juga penuh tempurung itu. Seperti itu juga kita dalam menimba ilmu. Walaupun sedikit demi sedikit, ya mudah-mudahan berkah dan juga mendapat ilmu pengetahuan yang banyak. Baik, materi tentang hari ini adalah pendapatan nasional, ya. Jadi pendapatan, ada yang sudah mempelajari pendapatan nasional? Ada yang sudah, ada yang belum, ya? Ya, oke, baik. Di sini ada kita melaksanakan asesmen awal, ya, yang berupa semacam pertanyaan tentang semuanya tentang pendapatan nasional itu. Oke. Jadi kita waktu kasih 5 sampai 6 menit untuk asesmen awal ini, sejauh mana, ya, kamu mengetahui tentang pendapatan nasional itu. Oke. Yang sudah dapat ini langsung dikerjakan, ya. Yang nomor 1. Silakan dikerjakan. Oke, 5 menit dari sekarang. Hanya nomor 1 aja, ya.
Tinggal 1 menit. Ya. Setelah waktu 1 menit habis, Pak Runas silakan nanti dikumpulkan ya, ambil punya kawannya. Oke, sudah selesai. Silakan Pak Runas. Situ. Baik ya. Setelah kita melakukan asesmen awal ini, ya, di sini nanti bisa mengetahui bagi Ananda yang sudah mulai paham tentang pendapatan nasional, ya, dan yang setengah paham dan yang kurang paham atau tidak paham sama sekali. Nah, baik ya, sebelum kita membagikan nanti pada Ananda mana yang kelompok yang sudah paham dan yang kurang paham, materi kembali kepada judul materi bahwa judul materi kita ada pendapatan nasional. Adapun tujuan dari pembelajaran, mengapa sih kita mempelajari tentang pendapatan nasional? Itu bisa ditengok di layar. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian pendapatan nasional itu. Yang kedua, menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional. Yang keempat, menghitung pendapatan nasional. Nah, jadi itu dari tujuan daripada kita mempelajari pendapatan nasional. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa pendapatan itu adalah income atau uang masuk. Kalau nasional berarti berbicara tentang satu negara. Berarti secara luas atau secara bahasa pendapatan nasional itu adalah uang masuk bagi suatu negara. Oke. Baik, dari beberapa soal untuk asesmen awal tadi yang sudah sepenuhnya menjawab, ya. Ada yang sudah menjawab yang sudah paham. Yaitu ada sekitar 7 orang. Yang setengah paham ada 7 orang juga. Dan yang kurang paham ada 6 orang. Baik, sebelum Bapak kelompokkan, kembali kepada materi ini, bahwasanya setelah kita mempelajari tujuannya, ada nilai dan karakter bangsa di situ. Ya, nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah religius, artinya situ agama ya. Ketaatan kita. Walaupun sifatnya kita belajar umum, tidak belajar agama, ya, tapi setidaknya ilmu itu diimplementasikan kepada yang sifatnya religius. Ya, semakin bertambah ilmu, ya tentu semakin bertambah amal dan beribadahnya kita. Ya. Selanjutnya adalah peduli sosial. Peduli sosial di sini adalah antar sesama, hidup di tengah-tengah masyarakat. Cinta tanah air, ya. Semakin bertambah ilmu, semakin cinta terhadap tanah air bangsa kita. Dan semangat kebangsaan itu pasti. Contohnya kalau misalkan hari kemerdekaan contohnya, ya, hari-hari nasional atau hari-hari besar
agama. Ya, di situ ada juga keyword atau kata kunci dalam pendapatan nasional ini. Baik. Nah, di sini ada pengertian pendapatan nasional. Ya. Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Banyak berarti ya. Banyak definisi tentang pendapatan nasional ini. Yang pertama, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, pendapatan nasional itu biasanya itu dihitung dalam 1 tahun sekali. Itu berada di akhir tahun. Ya. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatan nasional juga didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam 1 tahun yang diukur dengan satuan uang. Nah, maksudnya di sini adalah ada yang diproduksi berupa barang, ada juga jasa. Barang dan jasa itulah yang diuangkan. Ya. Dalam satuan uang itulah yang disebut dengan income atau pendapatan. Nah, itu yang menurut yang pendapat yang kedua. Pendapat selanjutnya, jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Nah, jadi di sini setelah dikeluarkan upah, setelah dikeluarkan sewa, ya, setelah dipotong bunga, nah, keuntungan yang diterima itulah per tahun oleh siapa? Oleh warga negara. Warga negara nanti ada yang sifatnya kriteria yang dapat realisasikan pendapatan nasional itu. Selanjutnya adalah pendapatan nasional hasil dari tempat faktor produksi, apakah itu tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan dalam tempo 1 tahun. Ini juga sudah disampaikan bahwasanya pendapatan nasional itu dihitung per tahun. Selanjutnya adalah pendapatan sejauh berasal dari faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau aset yang berupa sumber daya alam dan fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Kekayaan nasional merupakan dana pada suatu masa yang sudah ditentukan. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang mendefinisikan pendapatan nasional ini. Nah, jadi boleh nanti Ananda semuanya misalkan dihadapkan nanti kepada soal apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional, berarti bisa diambil salah satu pendapat ini. Ya. Nah, terakhir disampaikan juga sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan yang dibagi atas 4 faktor. Pertama produksi yaitu tanah, sewa, upah, tenaga kerja, bunga, modal, dan keuntungan perusahaan. Nah, seorang tokoh juga pernah menyimpulkan menurut Alfred Marshall, ya, seorang ekonom klasik pendapatan nasional atau dividen nasional, menyampaikan bahwa tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto. Neto itu adalah bersih, ya, baik itu materi dan imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Nah, gitu menurut para Alfred Marshall. Nah, itu dia. Nah, dalam konsep pendapatan nasional, ya, ada beberapa item. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP. GDP itu adalah gross domestic product, ya, atau produk. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya, yang B produk nasional bruto dalam kurung GNP, yang C produk nasional neto NNP, pendapatan nasional neto NNI, pendapatan disposable. Ya, yang terakhir adalah PDRB, produk domestik regional bruto. Nah, itu indikator konsep berkaitan dengan pendapatan nasional. Manfaatnya, ya. Jadi nanti kalian perhatikan, ini nanti berdasarkan asesmen tadi, ya, kita bagi kelompoknya, ya, tentang pemahaman pendapatan nasional itu.
Nah, secara umum manfaat pendapatan nasional adalah menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Agraris itu adalah pertanian, maksudnya. Ya, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Nah, manfaat, ya, ada manfaat untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Iya, ya. Nah, jadi salah satu manfaat dari pendapatan nasional itu adalah perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 misalnya. Berapa sih pendapatan nasional selama tahun 2023 kemarin? Nah, berapa pula 2024. Jadi perbandingan. Misalnya menurun berarti ada yang mesti dievaluasi. Ya, ada yang harus direvisi. Oke. Nah, komponen pendapatan nasional itu ada 3, ya. Pendapatan nasional berdasarkan produksi, pendapatan nasional berdasarkan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran. Nanti bisa ditengok slide-nya. Bisa saya bagikan nanti slide-nya juga, ya. Nah, selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Oke. Metode perhitungan pendapatan nasional itu dengan rumus Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, ya. Nah, keterangannya bisa kita tengok bahwa Y itu adalah pendapatan nasional dan W itu adalah pendapatan dari upah atau gaji, R pendapatan bersih, dan I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan. Nah, jadi nanti misalkan bisa kita buat contoh soalnya. Yang kedua adalah pendapatan produksi NT sama dengan NO dikurang NI. Atau garis miring. Ya, situ udah Bapak tulis. PY sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1. P itu adalah price atau harga, sedang Q itu adalah quantity atau quality, jumlah. Berapa harga misal, ya, Rp500 harganya, dibelinya 4 pieces. Nah, Rp400 dibelinya 6 pieces. Berarti makin turun harga, makin banyak quality atau jumlah yang ia beli. Nah, itu yang dimaksud dengan cara menghitung pendapatan produksi. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C tambah G tambah I tambah ekspor kurang impor. Nah, itu dia. Ya, jadi itu tadi sampai situ paham ya? Ada pertanyaan? Oke, berdasarkan dari asesmen tadi dikelompokkan ke kelompok 1 yang paham, itu ada Farunas, ya. Farunas, mana Farunas? Oke, yang 7 orang yang sudah ini tadi kan kalian tahu ini, ya. Silakan buat kelompok Farunas, kelompok 1, 7 orang tadi. Natalia ya. Oke, silakan gabung. Ya. Dalam kelompok yang setengah paham, buat kelompoknya di sini, ya. Nesil sini, ya. Oke. Dan kelompok yang kurang paham ya. Oke. Dibuat secara melingkar ya, Nak. Nah, dibuat secara melingkar. Baik. Ya. Ngantuk? Ngantuk? Enggak. Capek? Lapar ya? Lapar? Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri di kelompok itu saja, ya. Yang berdiri. Oke.
Sudah? Coba perhatikan, ngadep sini Bang. Ah, ya. Oke. Ya, kita ice breakingnya dulu. Ya. Apa ice breakingnya? Ada usulan? Enggak ada. Oke. Ketika Bapak bilang Nora, tangannya seperti ini. Ya. Nora menari seperti ini. Ya. Di atas seperti ini. Menara seperti ini. Nora menari di atas menara. Kita coba ya. Tapi nyanyinya sama-sama. Nora menari di atas menara. Di atas menara. Nora menari. Bisa ya? Bisa. Oke. Relax. Ya, jangan kaku. Ya kan? Bisa? Oke, silakan. 1, 2, 3. Menari di atas menara. Ulang. Nora menari di atas menara. Di atas menara. Nora menari. Fokus ya. Oke, terakhir. Nora menari di atas menara. Di atas menara. Nora menari. Bisa ya? Oke, kasih aplaus untuk semuanya dulu. Baik, silakan duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Baik, ya. Jadi dari asesmen awal tadi terlihat jelas bahwasanya ya kita dibagi kelompok ini berdasarkan hasil dari asesmen tadi, ya. Di mana kita yang paham dengan pendapatan nasional dan yang setengah paham dan yang kurang paham. Oke, tentunya cara pembelajaran kita sifatnya tentu beda dengan antara kawan-kawan kita yang sudah paham dan yang setengah paham dan yang kurang paham. Oke, baik. Di sini ya bisa kita simpulkan bahwasanya pembelajaran secara kelompok kita ini adalah berdasarkan asesmen awal tadi atau berdiferensiasi namanya, Nak. Baik, di sini ada tugas kelompok berdasarkan tingkat pemahaman kalian tadi. Nah, tugas kalian ini. Ya. Ini dia ya, mencari iya apa tidaknya. Oke. Yang ini. Ini. Ya. Yang ini ya, dalam kotaknya 1 sampai 7. Ya. Ini. Ya. Thank you. Ya. Silakan dikerjakan. Oke. Biar lebih efektif waktunya, ya kan? Nah, dibagi masing-masing 1 tuh. Ini nomor ini, ini nomor ini, nomor ini. Nanti baru disatukan. Ya. Oke. Yang ini biar lebih efektif dibagi. Ya, dibagi ya. Nah, ini dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Oke? Nah, dibagi itu satu-satu biar cepat diselesaikan. Yang ini ya, menjawab 2 itu. Kasih keterangannya. Ya. Oke, silakan dikerjakan.
Ada yang ragu? Enggak. Kalau ada yang ragu, buat tengok sini. Ada yang ragu? Oke. Nah, jadi tambahannya untuk kelompok ini, ya, tambahannya cari satu contoh soal tentang menghitung pendapatan nasional, ya, silakan. Nah, gitu. Apakah itu dia ini ya juga, ya kan? Lalu cara menghitung pendapatan nasional, kan ada 3 cara tadi, ya, pilih salah satu cara tuh, ya. Apakah cara seperti itu atau cara yang lain, atau ini adalah pengeluaran, ya. Ada pendapatan, ada produksi. Satu contoh soal saja untuk kelompok kalian. Nanti masing-masing kelompok ya menyampaikan hasil dari diskusi kalian, ya. Oke. Yang kelompok ini juga menyampaikan, perwakilannya hanya satu saja. Yang ini juga menyampaikan ya hasil diskusi yang tentang itu tadi, materinya tadi. Oke. Di buku tulis saja. Nah, di buku tulis saja ya, ditulisnya di buku tulis saja. Ditulis di buku tulis saja. Ini aja. Cuma ini aja. Kalian ini aja, ya. Yang ini, yang kelompok ini aja, ya. Yang ini dan sebelah enggak, ya. Ditulis di buku itu. Ya, di buku ditulis ya. Kelompok itu paham ya? Paham kan? Ya. Silakan dikerjakan. Tentang ada tadi keyword tadi kan. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak jelaskan, itu bisa masuk situ tuh. Yang ada di slide PowerPoint tadi bisa masuk situ.
Jadi kalian nanti yang kalian presentasikan ya itu nanti dari hasil perhitungan pendapatan nasional. Nah, itu yang kalian sampaikan nanti kepada kawan kalian. Iya, nah, itu ya yang contoh soal itu ya. Yang kelompok ini nanti yang kalian presentasikan nanti adalah ini dia ya. Nah, ya ini juga kan ada Bapak jelaskan tadi kan. Nah, itu yang ini itu sama ya. Ini ini ya. Ini dia. Oke. Cepat ya, waktu enggak banyak lagi. Komplit ini udah? Belum? Nah, kalau ada yang ragu silakan tanya. Sudah? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Udah nak? Kelompok 3? Ayo cepat.
Sudah? Belum? Yuk, sekali lagi yuk. Waktu jalan juga. Udah. Udah ini. Ya. Yang kelompok 2? Satu lagi. 3? Udah? Udah. Oke. Ini yang presentasi kelompok 3 siapa? Nanti. Yang presentasinya siapa? Hah? Siapa? Aldo ya? Kelompok 2? Yang presentasi siapa? Putri, Pak. Siapa? Udahlah saya aja dong. Oke. Buat. Oke, kembali aja. Kelompok 1. Oke. Nah, bisa kita mulai? Oke, silakan dari kelompok 1 dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok diskusi kami. Diketahui suatu negara memiliki data pendapatan nasional dalam 1 tahun. Upah tenaga kerja 3.000, sewa tanah 6.000, investasi 1.500, laba usaha 2.500, ekspor 1.300, impor 1.250, bunga modal 1.000, konsumsi masyarakat 2.600, belanja pemerintah 1.200. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah Y tambah 1 tambah 6 tambah X M. Y 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 dalam kurung 1.300 dikurang 1.250 dan dapatlah hasil 5.350. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi. Deskripsikan pengertian pendapatan nasional menurut bahasa Anda sendiri. Pendapatan nasional adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, uraikan manfaat penghitungan pendapatan nasional. Membantu pemerintah mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara serta mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat informasi yang mempengaruhi tingkat ekonomi seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku. Baiklah, sampai itu saja presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita akan mempresentasikan tentang deskripsikan pengertian pendapatan nasional menurut bahasa dalam sendiri, yaitu pengertiannya pendapatan yang bernilai nasional, pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara. Dan yang ketiga, uraikan manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Dua, membandingkan antar daerah. Yang ketiga, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Yang keempat, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari persentase dari masing-masing kelompok ya, mulai dari kelompok 1 ya, dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah jelas ya. Pertama, definisi pendapatan nasional itu sendiri. Yang kedua, manfaatnya apa? Yang ketiga, cara menghitung pendapatan nasional itu. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwasanya cara menghitung pendapatan nasional itu ada 3 cara atau 3 metode. Ya, apakah itu metode dengan cara produksi, pendapatan,
ataupun pengeluaran. Nah, itu. Jadi di sini nanti silakan nanti diskusi dengan apa isinya, diskusi dengan kelompoknya. Silakan bagi yang sudah boleh ditempelkan di papan tulisnya. Ini. Yang ini boleh tulis di situ. Kelompok ini pengertian. Ini. Nah, ini pengertiannya. Ini diskusinya. Oke. Silakan dikerjakan. Ya. Bagi yang sudah boleh langsung ambil lemnya di situ, tempel ke papan tulis. Bagi kelompok yang sudah boleh maju, nih ditempel langsung di sini aja tempel atau di atas nanti di atas daripada layar itu biar nampak. Nih. Satu lagi mana? Yang hijaunya? Belum. Didekatkan ya kelompoknya. Di atas itu aja, Pak Donas. Yang kelompok satu sini. Ah ya. Sini. Ah ya, dekatkan. Ada atas sedikit, agak atas sedikit. Oke. Oke. Didekatkan aja, dekat lagi dikit. Ah ya. Oke. Kelompok 2, udah? Oke, silakan maju. Kelompok 3, silakan ambil lemnya. Jelas ya. Dari kelompok 1 menyampaikan rumus, salah satu adalah rumus menghitung pendapatan nasional. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Sedangkan untuk keywordnya itu sama, ada kata kunci di situ, ya kan? Koefisien Gini, kurva Lorenz, dan juga di sini disampaikan tentang pendapatan, kata kunci pendapatan nasional. Ada yang buat impor, ada ekspor, ya. Di sini adalah definisi pendapatan nasional, ya di sini juga. Nah, jadi dengan cara belajar seperti ini,
Ya, mudah-mudahan Ananda semuanya paham apa ini maksud dengan pendapatan nasional itu. Mengulas daripada pembelajaran secara berkelompok tadi, bahwasanya cara menghitung pendapatan nasional itu pertama dengan metode produksi. Ya. Metode produksi. Ya. Metode produksi ini sama dengan disampaikan atau yang lebih mudah lagi. Misal kalau Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. P sama dengan harga, Q sama dengan jumlah. Itu dia. Ya. P sama dengan harga plus Q adalah quality atau jumlah. Nah, misalkan sampelnya harga Rp500 ya. Lalu dia membeli misalkan adalah 5 pieces. Nah, harga Rp700 dia membeli 4 pieces. Nah, harga Rp900 harganya bisa jadi jumlahnya bisa jadi 3 pieces. Nah, pieces ini disebut dengan Q, sedangkan ini disebut dengan P. Berarti banyaknya pieces berapa jumlahnya berdasarkan harga. Nah, lalu masukkan ke rumus nih. Ini berarti ini P1, ini Q1. Di sini adalah P2, ini sini adalah Q2. Di sini P3-nya, berarti ini sini adalah Q3. Nah, masukkan ke dalam rumus. Berarti ini kali ini kali ini kali ini. Nah. Oke. 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 Nah, jadi di sini disampaikan bahwasanya yang dari P1 kali Q1 ini. Ya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Silakan. Bisa masukkan ke rumusnya? Bisa ya? Bisa. Nah, saya ulang. Untuk mencari menghitung pendapatan nasional, itu adalah dengan metode produksi ini adalah metode yang pertama. Cara yang pertama. Ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ini boleh dihapus dulu. Mana? Ayo. Ini paham ya? Oke, Bapak hapus dulu. Oke. Yang kedua sesuai dengan yang diinikan tadi. Yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 juga seperti itu. Nah, ini dia. Ya. Ada menurut pendapatan, ya. W, ya. Misalkan
Kalau dia Y, W ini adalah dia misalkan 5.000 ya. R-nya jadi 2.000 ditambah I-nya 3.000 ditambah P-nya 4.000. Nah, ya, tapi dan transaksi harus kalian tentukan dulu ya, yang mana yang W, yang mana yang R, mana yang I, mana yang P. Kalau misalkan dalam satu jumlah atau dalam satu soal ya lebih daripada ini transaksinya, kalian ambil yang ini saja, yang lain diabaikan saja. Ya, enggak usah dihiraukan. Gitu. Paham ya? Kalau seperti ini. Oke. Metode ini adalah metode pendapatan ya. Metode produksi itu tadi sama dengan ini yang sudah dijelaskan. Metode pengeluaran. Nih. Nah. Ini C-nya misalkan ya, C-nya adalah 2.000 ditambah 3.000 ditambah 1.000 ditambah X-nya berapa misalkan? Ekspornya misalkan 5.000. Ya, M-nya misalkan 2.000. Nah, cari ini dulu. Ya. 2.000 tambah 3.000 tambah 1.000 berarti sama dengan 6.000. Nah, ditambah ekspor kurang impor 3.000 berarti sama dengan 9.000. Gitu caranya. Ya. Sampai situ ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau kurang paham boleh bertanya. Ya. CT ada pertanyaan? Hah? Nggak ada. Paham nggak sampai situ? Paham. Nah, jadi itu tadi ya, metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi, di kelompok manfaat tadi siapa kelompok manfaat? Di situ ya. Manfaat daripada menghitung pendapatan nasional. Ya. Oke, kita balik ke slide manfaat. Ya. Biar kita tahu apa itu manfaat. Ini dia. Ya. Nah. Untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, ya. Yang B membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu, ya. Membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Oke. Maksud dari membandingkan itu adalah misalkan di daerah Provinsi Riau, ya. Makanya setiap daerah itu ada yang namanya Badan Pusat Statistik. Ya, Badan Pusat Statistik ini adalah mengukur atau mendata pendapatan atau income seseorang, ya, atau ekonomi pendapatan. Nah, beda dengan capil, catatan sipil, kan ada sensus penduduk ya. Berapa orang sih dalam rumah ini, dalam satu kakak itu ada berapa orang? Itu. Kalau di perekonomian namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Itu. Lalu membandingkan, misalkan antara Indonesia dengan negara Malaysia, ya. Kayak mana pendapatan nasionalnya, siapa yang lebih banyak pendapatan nasionalnya per tahunnya, bisa menjadi pembeda atau perbandingan. Ya, di tahun 2022 kemarin Indonesia lebih unggul dibanding Malaysia. Misal, di tahun 2024 yang datang Malaysia lebih unggul dibanding Indonesia. Oke. Nah, itu dia. Jadi itu manfaatnya. Oke ya. Oke, sampai situ paham, Nak? Paham. Oke. Kalau sudah paham, ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Oke.
Di sini ada kertas yang nanti silakan diambil nomor 2 ya. Di situ ada soal ya yang sudah kita pelajari tadi, silakan dijawab. Di mana dijawab Pak? Di belakang kertas Ananda ini. Ya, di belakang soal Ananda. Paham ya? Paham, oke. Yang mana Pak? Yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2 ya. Oke. Nomor 1 ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ditulis di belakang kertas itu jawabannya. Ya. Ya.
Sudah? Oke. Kumpulkan siapa? Natalia. CT. Nah, kumpulkan. Itu lagi. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Jadi itu materi kita pada hari ini masih tentang pendapatan nasional ya. Nah, jadi sejauh yang sudah dijelaskan tadi, sampai juga kepada menjawab pertanyaan, apakah masih ada kebingungan atau kurang paham terhadap materi pendapatan nasional? Paham semuanya? Nah, kalau masih ada yang ragu, boleh ajukan tangan. Silakan tanya. Nesia ada? Ada? Kalau ragu boleh bertanya. Natalia, ada? Tidak ada? Paham? Nah, itu. Nah, jadi apa yang kalian isi yang sudah kalian, pemahaman yang sudah kalian tuangkan dalam lembar jawaban ini merupakan gambaran tentang daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah dan mulai dari asesmen awal tadi kita bagikan kelompoknya sampai kepada akhirnya, ya kita buat semacam post-test ya yang kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana kita paham terhadap materi kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelum ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang pendapatan nasional? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, coba. Coba nak, simpulkan. Yang laki-laki, ada yang bisa menyimpulkan Parunas? Ya, menurut Persib Parunas. Kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada? Silakan. Ya. Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Boleh berdiri, boleh, ya kan? Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional dan definisi itu ada sebagai berikut. Pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Oke, terima kasih. Oke, yang bisa menyebutkan 3 cara metode penghitungan pendapatan? 3 cara. Ada 3 metode tadi atau 3 cara. Pertama adalah metode produksi, kedua pendapatan, ketiga pengeluaran. Rumus produksi. Q1. Iya.
Ya. Ya. Oke. Metode pendapatan. Metode pendapatan. Ya, silakan. Betul? Oke, pengeluaran. Ya. Ya, kasih aplaus lo buat kawan yang ikut menjawab. Iya. Harus tahu bentuk rumusnya juga, ya kan? Kalau misalkan nanti pas ada soal seperti itu, ya kan? Nah, pas ada soal yang muncul transaksinya banyak gitu. Tentu kita harus memilih, harus paham juga ini masuk metode pengeluaran gak dia, pendapatan gak dia, atau produksi gak dia. Ya. Itu. Nah, nanti tidak tahu itu semuanya kita masukkan dalam rumus sehingga tidak bisa kita mengelompokkan mana metode pendapatan dan mana metode pengeluaran. Oke. Jadi pada hari ini ya, apa yang sudah kita pelajari tentang pendapatan nasional ya, mudah-mudahan bisa pertama cara menghitungnya, tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Ya, tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Nah, setidaknya ya bisa kita jumpa soal seperti itu bisa kita menjawab ya. Metode produksinya seperti ini, metode pendapatan itu seperti ini ya. Tapi di produksi itu jelas mungkin. Di produksi itu jelas ya. Bahwasanya ada harga, ada pieces atau jumlah. Sedangkan di pendapatan berdasarkan rumusnya, pengeluaran juga rumus ya. Di pengeluarannya ya tandai aja ekspor kurang impor. Nah, itu ditandai. Nah, itu. Ya. Oke, terakhir yang bisa menyebutkan atau bisa menjelaskan yang dimaksud dengan pendapatan nasional secara bahasa dia sendiri. Silakan. Silakan. Parunas. Ya. Silakan. Aldo. Menurut Aldo, pendapatan nasional itu? Ya. Dalam periode waktu tertentu. Ada yang lain? Ya, jadi itu kan ada beberapa definisi tadi. Kalau boleh kita simpulkan, ya boleh kita simpulkan menurut bahasa kita. Kalau penyampaian, ya argumen-argumen kita. Nah, ambil dari beberapa teori tadi lalu buat kesimpulan menurut versi kita. Ya. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang sudah kita pelajari dalam setiap harinya, Nak, ya, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, ilmu tak mesti ilmu ekonomi saja, ya, tak mesti dengan ilmu biologi saja, tak mesti dengan ilmu matematika saja, tak mesti juga dengan ilmu agama saja. Ya, seluruh ilmu wajib kita pahami dan kita pelajari untuk pembekalan kita. Nah, baik, sebelum Bapak tutup, ya, silakan diulang-ulang materi pembelajaran yang telah sudah, ya. Baik itu dari badan usaha, baik itu tentang pendapatan nasional, ya. Nah, jadi yang materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi sama seperti ini tadi, ya, sama seperti ini tadi. Bahwasanya sebelum memulai pelajaran, nah, jadi harus kalian tengok apa materi selanjutnya.
Nah, mesti kalian baca biar tidak terkejut pemikiran kita itu, ya, biar tidak terkejut pemikiran kita itu. Maksudnya adalah setiap materi itu pasti ada keterkaitan. Ya, mulai dari badan usaha kemarin sampai kepada pendapatan nasional, sampai kepada nantinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dia saling berkaitan. Ya. Tumbuh dan berkembangnya pembangunan ekonomi itu dari mana? Tentu dari income. Ya, dari pendapatan. Kalau tidak tumbuh, kalau tidak ada pendapatan, tidak akan tumbuh. Kalau tidak tumbuh, tidak akan terjadi pembangunan. Nah, ya, contohlah dari pemerintah daerah, misal. Karena ada pendapatan nasional. Nah, realisasinya, distribusinya, ya, distribusi daripada pendapatan nasional itu sendiri. Distribusi itu apa? Menyalurkan, ya, menyalurkan. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, didistribusikan, disalurkan. Apa yang disalurkan? Ya, income tadi, ya, pendapatan nasional tadi. Nah, jadi besok, nah sekarang sumber belajar tidak mesti di buku, ya, masih banyak sumber belajar dari tempat-tempat yang lain. Bisa jadi di HP kan mungkin kita rata-rata sudah punya Android, ya, rata-rata sudah punya Android. Ya, boleh di googling materi apa selanjutnya gitu. Ya, tidak mesti berpatokan pada buku paket saya hilang Pak, buku saya nggak ada Pak. Kan tidak mesti berpatokan seperti itu. Kan kita mungkin dikatakan dalam sehari semalam tuh bisa dikatakan tidak pegang HP atau Android. Semua kita pasti pegang HP. Ya. Nah, sumber di Google itu banyak artikelnya, banyak jurnalnya. Nanti Anda juga bisa buka di situ. Ya. Nah, itulah yang kata orang tuh sumber belajar itu tidak mesti di buku saja. Sekarang sudah bisa semuanya praktis secara sambil baring juga bisa dibaca. Ya kan? Banyak caranya. Nah, jadi manfaatkan sumber-sumber belajar tuh boleh di searching segala macam. Yang tidak paham boleh tanya di situ. Nah, nanti setelah ini mungkin mungkin di sini malu mungkin bertanya ya tentang pendapatan nasional, ya kan? Tentang pendapatan nasional malu bertanya. Nah, mungkin di rumah nanti boleh di googling, ya, tentang pendapatan isi. Wah, tadi saya sebenarnya kurang paham tapi malu bertanya, ya. Nah, jadi ya terakhir Bapak sampaikan bahwasanya dalam setiap menuntut ilmu itu, ya, kan sering disampaikan, jangan ditengok siapa yang menyampaikan, tapi ambil ya apa yang disampaikan. Ilmu juga seperti itu, ya. Nah, dari awal flashback ke belakang kita, ya, dari awal tadi kita pas masuk tengok kebersihan, ya kan, kebersihan. Ilmu itu suci, ya. Tentu melengket pada orang yang suci juga, ya. Nah, jadi harapannya, ya, siapapun dan apapun materi pembelajarannya diikuti dengan baik, ya, diikuti dengan baik biar ilmu yang kita dapat itu berkah, lengket dia nak, ya. Nah, terhadap juga dalam berhidup sosial juga seperti itu. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk materi selanjutnya boleh pertama, ya, boleh dicatat, ya, boleh dicatat materi selanjutnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke. Oke. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, itu materinya. Apa saja yang ada dalam pertumbuhan ekonomi itu? Ya, boleh di searching. Nanti. Nah, jadi nanti pas di rumah jangan dibuat lagi cara belajar kayak dulu lagi, nak.
Ya. Harus apa yang dikasih guru enggak kita nunggu aja. Sekarang kita jemput bola sifatnya. Ya, jemput bola. Jemput bola di sini adalah, nah, kan sudah disampaikan materi selanjutnya adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Boleh di-searching, ditengok apa saja materi-materi yang ada dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, jangan malu bertanya. Ya. Pak, boleh ini, Pak? Boleh. Pak, boleh kerja kelompok? Pak, boleh. Tukar pikiran sifatnya kita. Dan tidak mesti kita sendiri lalu berhenti sejenak, tidak berpikir apa-apa. Tidak boleh. Ya, harus kita cari juga, harus kita gali juga. Nah, itu. Nah, jadi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu kalian bisa tengok tentang pengertiannya, ya, tentang pengertiannya, tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tentang teori pertumbuhan ekonomi itu sendiri, ya. Oke, demikian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu dan wawasan kita. Dan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya dan mata pelajaran yang lain juga seperti ini anak-anak semuanya antusiasnya. Demikian ketua kelas, silakan disiapkan, jangan lupa berdoa. Siap, gerak. Sebelum pulang, sebelum sudah belajar, mari kita berdoa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh keluar. Ya. Ya, dah ya. Terima kasih semuanya. Ya.